Pada 17 Maret 2021, Morgan Stanley menjadi bank investasi besar pertama yang menawarkan kliennya exposure ke Bitcoin. Meskipun perkembangan ini menandai langkah ke arah yang benar untuk Bitcoin, klien Morgan Stanley dibatasi untuk berinvestasi hanya 2,5% dari total portofolio mereka ke Bitcoin. Pada titik ini harga Bitcoin melampaui $53.000 lebih dan menandai bahwa semakin banyak yang mulai percaya dengan Bitcoin, termasuk Bill Miller. Bill Miller, seorang investor Wall Street yang disegani, mengatakan di CNBC bahwa pasokan Bitcoin tumbuh 2% per tahun dan permintaan tumbuh lebih cepat. Itu saja yang perlu Anda ketahui. Ia kemudian menambahkan, "Saya tidak berpikir ini adalah gelembung. Ini adalah awal dari arus utama." So I mean, Bitcoin, there are many different ways to look at Bitcoin. The simplest one is just supply and demand. You mentioned the mainstreaming of it and the institutional acceptance of it. And I think, supply is growing 2% a year and demand is growing faster. That's all you really need to know, and that means it's going higher. So I think that, it's going to have these kinds of volatile days. It was down 20% peak to trough over the weekend. But back in 2017, which was a bubble, I don't think this is a bubble at all in Bitcoin. I think this is now the beginning of a mainstreaming of it. But even back then during the bubble, it went down. 2 bulan setelah banyak media yang memberitakan lonjakan harga Bitcoin, tepatnya bulan Juli 2021, harga Bitcoin turun menjadi $40.000. Pada saat inilah kesempatan Jerman mengizinkan lembaga keuangan untuk menyimpan hingga 20% aset mereka dalam bentuk kripto. 7 September 2021, harga Bitcoin $49.779. El Salvador menjadi negara pertama yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Banyak media berpendapat bahwa Nayib Bukele, presiden negara itu, mengambil risiko yang terlalu besar terhadap ekonomi El Salvador. Sebaliknya, komunitas Bitcoin menganggap momen ini sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah Bitcoin. The Independent melaporkan bahwa El Salvador berhasil membangun 20 sekolah menggunakan keuntungan dari investasi Bitcoin-nya. Oktober 2021, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC menyetujui ETF berjangka Bitcoin untuk pertama kalinya dalam sejarah, membuka mata uang kripto tersebut kepada masyarakat luas dan memungkinkan investor terpapar pada Bitcoin dalam bentuk alternatif yang lebih teregulasi. Hal itu menyebabkan harga Bitcoin naik ke harga tertingginya sepanjang sejarah, yaitu di harga $66.974. 1 bulan kemudian, The New York Times melaporkan bahwa meskipun bank-bank besar seperti JP Morgan awalnya mencoba mematikan kripto, kini mereka menerimanya dan menjadikan harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi, menyentuh $68.742 karena data inflasi menunjukkan harga tertinggi dalam 3 dekade. Kemudian harga Bitcoin anjlok pada tanggal 3 Desember menjadi $49.200. CNBC dan berbagai media berita lainnya mengklaim varian COVID-19 Omicron menjadi penyebab utama anjloknya harga Bitcoin. CNBC kemudian mewawancarai Brian Kelly, CEO dan pendiri perusahaan investasi kripto BKCM, yang menyatakan bahwa turunnya harga Bitcoin diawali oleh dana investasi yang mengambil keuntungan mereka sepanjang bulan Desember. Sebuah posting blog IMF menyatakan bahwa mata uang kripto berpotensi mengubah sistem moneter dan keuangan internasional secara mendalam, yang menimbulkan banyak komentar dari komunitas kripto. Karena itulah Bank Sentral Inggris memperingatkan para investor bahwa Bitcoin bisa menjadi tidak berharga. Pernyataan bank tersebut mempertanyakan dari mana Bitcoin memperoleh nilainya dan apakah Bitcoin memiliki nilai. Namun Komite Kebijakan Keuangan Bank
yang dibentuk setelah krisis keuangan 2008 mengakui bahwa kripto tidak menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keuangan Inggris. Kazakhstan is struggling to meet the energy needs of its booming crypto mining industry. The Central Asian country is now the world's second biggest Bitcoin mining location after the United States, according to experts. Miners have moved en masse into the country due to its low energy prices and after China recently banned all crypto transactions and mining. 2 Januari 2022, protes massal terjadi di Kazakhstan setelah pemerintah mencabut batasan harga energi, yang menyebabkan harga energi dan biaya penambangan Bitcoin melonjak. Protes tersebut meningkat menjadi kerusuhan hebat yang dilaporkan dipicu oleh kesenjangan ekonomi di seluruh negeri dan akhirnya menyebabkan 277 kematian dan sedikitnya 10.000 penangkapan. Setelah 4 hari kerusuhan, pada tanggal 6 Januari, Presiden Kassym-Jomart Tokayev memblokir semua akses internet di seluruh Kazakhstan, yang mengakhiri penambangan Bitcoin di seluruh negeri. Because of the deficit, the government has to limit consumers and mining companies that work legally, white miners. (8 Februari 2022), Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah menyita Bitcoin curian senilai $3,6 miliar dari peretasan Bitfinex tahun 2016. Saat itu, nilai yang hilang akibat peretasan tersebut diperkirakan mencapai $4,5 miliar. Pihak berwenang Amerika Serikat menangkap dan mendakwa 2 orang dengan tuduhan konspirasi untuk mencuci mata uang kripto curian. Keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Seluruh kisah ini akan tersedia di Netflix sebagai serial dokumenter. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina dengan bergerak cepat ke arah kota Kiev, Kharkiv, dan Kherson. Pesawat sipil Rusia dilarang memasuki wilayah udara Uni Eropa, dan media milik negara Rusia dilarang mengudara di wilayah Uni Eropa. Tak lama kemudian, pemerintah Rusia mengancam akan memutus pasokan gas ke Uni Eropa, yang dengan cepat membuat harga energi dan biaya penambangan Bitcoin melambung tinggi. 2 hari setelah invasi, pemerintah Ukraina meminta sumbangan mata uang kripto di Twitter. Lebih dari $50 juta terkumpul dalam 3 minggu pertama konflik, dan pada minggu ketiga bulan Maret, angka tersebut meningkat menjadi hampir $100 juta. Dana tersebut diberikan kepada pemerintah Ukraina dan sebuah LSM bernama Comeback Alive yang juga mendukung militer Ukraina. Rusia dengan cepat dilarang menggunakan SWIFT yang menghentikan bank-banknya berinteraksi dengan sistem keuangan global. Pertanyaan kemudian muncul tentang apakah warga negara Rusia dapat menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi. Dalam upaya untuk mencegah hal ini, pimpinan Uni Eropa dan Amerika meminta bursa kripto untuk membekukan semua akun yang diketahui milik warga Rusia. Bursa-bursa tersebut sebagian besar menolak. Mereka merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa pelarangan sepihak terhadap semua pengguna Rusia akan bertentangan dengan alasan mengapa kripto ada. Pernyataan Coinbase mengatakan, saat ini kami tidak akan memberlakukan larangan menyeluruh terhadap semua transaksi Coinbase yang melibatkan alamat Rusia. Sebaliknya, kami akan terus menerapkan semua sanksi yang telah dijatuhkan, termasuk pemblokiran akun dan transaksi yang mungkin melibatkan individu atau entitas yang dikenai sanksi. Binance merilis pernyataan serupa, di mana CZ menjelaskan bahwa Binance tidak akan melarang pengguna dari satu negara, karena kami rasa kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. CEO Kraken, Jesse Powell, melangkah lebih jauh dari Coinbase dan Binance, dengan menyatakan bahwa pemerintah Amerika tidak punya hak meminta perusahaannya untuk membekukan akun-akun Rusia. Jika kami akan secara sukarela membekukan akun-akun keuangan penduduk negara-negara yang secara tidak adil menyerang dan memprovokasi kekerasan di seluruh dunia, langkah pertama adalah membekukan semua akun Amerika. Kemudian harga Bitcoin anjlok dari $44.000 seminggu sebelum Rusia menginvasi menjadi $34.000 pada akhir Februari.
Sejarah harga Bitcoin saya ambil dari peristiwa-peristiwa yang menurut saya penting. Saya tidak akan mungkin menjelaskan secara detail, namun berikut ini adalah beberapa daftar naik turunnya Bitcoin. Anda dapat mencocokkan harga ini sesuai yang ada di TradingView atau platform lainnya. Pada 20 Juli 2022, seorang juru bicara Tesla mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah menjual 75% kepemilikan Bitcoin-nya dengan harga sekitar $900 juta. Produsen mobil listrik tersebut menyatakan bahwa penurunan nilai Bitcoin telah berdampak negatif pada pendapatan kuartalannya. Oleh karena itu, penjualan tersebut dilakukan. Keputusan ini jelas bukan pertanda baik bagi Bitcoin Maxis. Langkah ini mengikuti perubahan sikap pendiri Tesla, Elon Musk, terhadap Bitcoin pada bulan Mei saat ia menyatakan bahwa meskipun mata uang kripto merupakan ide yang bagus dalam banyak hal, ini tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Setelah pengumuman sebelumnya, Tesla berhenti menerima pembayaran Bitcoin untuk kendaraan listriknya. Apakah Anda lelah mendengarkan sejarah Bitcoin dari saya? Baik, karena video ini sudah lebih dari 10 menit, saya akan melanjutkan sejarah Bitcoin pada video selanjutnya ketika subscriber saya telah mencapai 500. Dan topik selanjutnya setelah menjelaskan sejarah Bitcoin, saya akan membahas project altcoin, termasuk kekejaman project meme coin dan para influencernya yang mempromosikannya. Dan beberapa tips bagaimana mencuri likuidasi dari meme coin dengan melakukan sniping. Namun itu bukan cara yang bagus buat mengalokasikan dana Anda. Usahakan kenali kripto dengan mengenali Bitcoin. Jangan termakan FOMO dari manapun dan jangan investasikan uang Anda ke koin lain kecuali Bitcoin. Sebab mereka ada karena Bitcoin ada. Bagikan video ini jika Anda menyukai ulasan saya tentang sejarah Bitcoin.